Hai Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Di video kali ini saya akan menampilkan sebuah pertandingan yang sangat menarik antara Viktor Korchnoi melawan Anatoly Karpov. Partai ini berlangsung pada kejuaraan FIDE tahun 1978 di Baguio City, Filipina. Hal yang menarik dari partai ini adalah Karpov yang kalah materi secara mengejutkan memenangkan pertandingan melalui posisi ending yang aneh dan memukau sehingga membuat semua orang terkejut. Bagaimana keanehan gamenya? Langsung saja kita ikuti partainya. Korchnoi sebagai putih memulai dengan C4. Karpov merespon kuda F6. Korchnoi mengembangkan kudanya, dibalas Karpov E6, membuka jalur pengembangan gajah. Korchnoi berupaya menguasai pusat dengan duo pion di pusat. Gajah Karpov bergerak keluar melakukan pakuan, dibalas E3. Setelah Korchnoi membuka jalur pengembangan gajah, Karpov merespon dengan rokade pendek. Gajah D3 mengembangkan gajah dengan menguasai diagonal panjang yang langsung menusuk ke pertahanan Raja Hitam. Karpov berinisiatif menawarkan pertukaran pion pusat, tapi pertukaran di D4 ditolak putih dan memajukan pionnya. Dibalas B5, sebuah pengorbanan sementara pion untuk meruntuhkan dominasi pion pusat putih. Pion pukul pion dan balik dipukul dengan pion F, menangkap ke tengah sambil membuka lajur F yang semi terbuka. C kali B5, Karpov A6. Korchnoi mengembangkan kudanya, dibalas Karpov D5. Sekarang pion pusat berbalik menjadi milik hitam setelah hitam berupaya menghancurkan pion pusat putih melalui pengorbanan pion B. Setelah Korchnoi rokade pendek, Karpov makin menunjukkan dominasinya pada pion pusat dengan E5 dengan menempatkan triple pionnya. A3 mengusir gajah, tapi Karpov melindunginya dengan langkah taktis A kali B5. Gajah tidak dapat diambil karena pakuan benteng. Gajah pukul pion, gajah makan kuda dan balik dipukul pion. Gajah A6 menawarkan pertukaran. Korchnoi membackup dengan bentengnya. Menteri Karpov sedikit mengarah ke pusat. C4, D4, kuda G3, Karpov kuda C6. Korchnoi memperkuat gajah dengan memajukan pion A, dibalas kuda A5 mengancam pukul pion C4. Lalu Korchnoi membackup dengan menterinya. Sekali lagi Karpov menambah tekanan ke pion C4 dengan menterinya. E kali D4, balik dipukul pion. C5, sekarang pion ini menjadi pion bebas. Tapi dapatkah Korchnoi mempertahankan pion gantung tanpa ikatan rantai pion lain? Benteng F ke C8 mengancam pion. Pion putih ini memang tidak dapat dipertahankan. Bila pion maju tentu dipukul benteng karena posisi gajah dalam keadaan terpin. Korchnoi membiarkan pion itu dan memainkan F4. Benteng pukul pion, gajah pukul gajah. Menteri kali A6, menteri pukul menteri, dan balik dipukul benteng. Korchnoi memainkan gajah A3, mengancam benteng. Benteng pun bergeser ke D5. Kuda F5 mengancam skak dan menggarpu benteng. Raja maju. F kali E5 dan benteng kali E5. Benteng B5 mengadu benteng. Karpov kuda ke C4 membackup bentengnya. Hitam membuat keputusan yang kuat dan praktis. Karpov dengan senang hati mengaktifkan kuda A5-nya dan menggabungkan beberapa taktik yang tidak biasa. Menjaga posisi tetap hidup dengan menolak penyederhanaan adalah cara terbaik untuk memanfaatkan krisis waktu yang sedang dihadapi Korchnoi. Benteng B7 skak, raja ke E6. Putih menggiring raja hitam dengan serangkaian skak. Akankah putih menang karena raja hitam terbuka? Atau akankah raja hitam yang aktif menjadi pejuang yang kuat? Kuda pukul pion, skak. Putih meraih pion yang tepat. Jika putih memainkan benteng pukul pion G7, maka pion hitam D4 akan menjadi pion terkuat di papan.
sementara pasukan putih agak jauh dan berantakan. Raja ke-5 dibalas kuda F3 mengancam benteng. Kuda pukul gajah dan dibalas kuda pukul benteng. Balik dipukul raja. Sekarang mari kita hitung material. Benteng putih melawan 2 kuda hitam. Putih unggul 1 pion. Masih cukup berimbang. Oke, kita lanjutkan. Benteng ke-7 skak. Raja D4. Benteng pukul pion dan dibalas Karpov. Kuda ke C4. Karpov membawa kembali kudanya ke dalam permainan. Benteng F4 skak ditutup dengan kuda. Langkah Karpov sesuai dengan moto waktu di atas material. Ya, Korchnoi sedang mengalami krisis waktu. Korchnoi sepertinya terkejut dengan langkah ini. Bukannya mempertahankan pion terakhirnya, Karpov malah membuat perpaduan kekuatan dari sisa pasukannya. Benteng D7 skak. Raja E3 menyerang benteng sambil mempersempit ruang gerak Raja Putih. Benteng ke F3 skak. Raja E2. Benteng kali H7 dan dibalas kuda C ke D2 mengancam benteng dan pion. Tentu putih akan menyelamatkan keduanya. Ya, benteng ke A3. Lalu benteng ke C6 mengancam mat di C1. Dibalas Korchnoi. Benteng ke A1 melindungi baris ke-1 dan Karpov memiliki langkah kejutan. Kuda ke F3 skak dan memaksa putih menyerah. Apabila pion memukul kuda, maka benteng ke G6 skak. Satu-satunya adalah raja ke H1 dan kuda F2 skak mat. Di sini apabila kuda tidak dipukul dan menggeser raja ke H1, maka kuda F2 skak mat. Sebuah kemenangan yang indah di saat kalah material. Raja hitam menjadi pejuang yang agresif, turut serta membangun jaringan mat. Demikianlah serunya partai dari Viktor Korchnoi melawan Anatoly Karpov di ajang kejuaraan FIDE tahun 1978 di Baguio City, Filipina. Semoga menambah wawasan catur kita dan juga menginspirasi. Selanjutnya akan kita tampilkan kunci jawaban problem catur video yang kemarin. Kuncinya adalah benteng ke B8. Apabila B5, maka benteng H kali B5, B2 dan benteng A5 skak mat. Di sini apabila hitam membalas B2, maka benteng ke A5 dipukul pion dan B5 skak mat. Dan akan kita tampilkan problem catur terbaru. Silahkan dianalisa. Kunci jawabannya akan kita tampilkan di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.